Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para sahabat Hang dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa mencucurkan rahmatnya, limpahan karunia dan berbagai macam bentuk taufik, hidayah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hidayah ini hingga akhir hayat kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, qudwah kita, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita menjadi orang-orang yang kelak tidak diharamkan daripada merengkuh telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk berupaya dapat mempelajari sunnahnya, mengamalkannya, mendakwakannya, dan bersabar di atas jalannya hingga akhir hayat kita. Sahabat Hang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tema yang akan kita ambil adalah taubat daripada dosa. Orang beruntung bukanlah orang yang tidak memiliki dosa, karena mustahil manusia tidak berdosa. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyifati manusia, innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia benar-benar senantiasa menzalimi dirinya dan kafir atau mengingkari kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Karena sifat manusia yang senantiasa menzalimi diri ini, karena sifat manusia yang senantiasa diliputi kejahilan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi manusia peluang untuk memperbaiki dirinya. Orang beruntung itu adalah orang yang mau bertobat tatkala dia tergelincir salah. Bukanlah orang beruntung orang yang berjalan di atas muka bumi tanpa dosa-dosa, karena itu adalah hal yang mustahil. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu pastilah bersalah, berdosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Karena itulah di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memiliki nama At-Tawwab, yang artinya adalah penerima taubat, yang berulang-ulang menunjukkan manusia selalu salah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa adalah yang menghalangi seseorang daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang dia cintai. Kita semua mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa inilah yang akan menghijabi atau menghalangi kita untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib hukumnya kita berupaya untuk bertobat daripada dosa-dosa seandainya tergelincir ke dalam dosa-dosa tersebut. Dan taubat itu akan dapat sempurna jika diiringi dengan ilmu yang benar, diiringi dengan penyesalan, dan diiringi dengan azam, kehendak, keinginan untuk merubah diri, menggantikan kejelekan dengan kebaikan, menyesali masa-masa lalu yang telah dia kotori dengan berbagai macam gelimang dosa, dan ilmunya tentang perkara-perkara yang membuat dia tergelincir dan bagaimana dia kelak dapat selamat daripada perkara-perkara itu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertaubat selalu. Di antaranya Allah ungkapkan dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang beriman, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi sosok-sosok yang beruntung. Dari keberuntungan itu diperoleh dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam dosa kita. Bagaimana manusia tidaklah tergelincir salah, padahal bapak moyang mereka, nenek moyang mereka, Adam alaihi salatu wassalam pun bersalah, tergelincir salah. Allah mengatakan tentang Adam, fa'asa Adamu rabbahu, maka Adam menyelisihi Rabbnya.
menyelesaikan perintah Tuhannya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingatkan Adam agar tidak mendekati pohon tersebut, wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kau dekati pohon ini, engkau kelak akan tergelincir menjadi orang-orang yang zalim. Subhanallah. Tapi atas berbagai macam ragam busukan, yakni bisikan-bisikan syaitan, iblis, fadallahuma bighurur, kedua-duanya tertipu dengan tipu daya iblis. Iblis mengiming-imingi kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, maukah Adam kutunjukkan engkau kepada sebuah pohon, jika kau makan buahnya engkau akan berkekalan dalam kerajaan surga, tidak pernah fana, tidak pernah sekalipun binasa. Karena ambisi inilah Adam pun terlalai dan terlupa dengan ibu kita Hawa, kedua-duanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh begitu sempurnanya penciptaan Adam, dan sungguh seluruh akal anak Adam, dan dibandingkan dengan akal Adam, maka sungguh akal Adam adalah merupakan akal yang sempurna. Seluruh akal-akal Adam bagaikan setetes air di tengah lautan yang begitu luas. Lautan itulah di akal Adam. Toh ternyata Adam pun tergelincir salah. Maka wallahi mustahil kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah jauhkan saya, ya Allah hindarkan saya daripada dosa-dosa. Mustahil. Tapi hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperhatikan amal ibadah kita dalam sehari-harian. Setiap kali kita selesai melaksanakan salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini menunjukkan amal ibadah yang kita kerjakan pun ternyata senantiasa tidak kita lakukan dengan secara sempurna. Kadang-kadang kita salat zahirnya, tapi hatinya menerawang, fikirannya menerawang. Subhanallah. Karena itulah kita wajib bertobat dalam segala keadaan. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah Allah jamin baginya keampunan baginya atas dosa-dosanya yang lampau ataupun dosa-dosa yang belakang, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap senantiasa bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan dia minimal satu hari mengucapkan kata-kata astaghfirullah 70 kali. Subhanallah. 70 sampai 100 kali. Wala haula wala quwwata illa billah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertobat agar kita beruntung. Senantiasa hidup kita ini berlumuran dengan dosa-dosa. Terkadang dosa besar yang kita lakukan, terkadang dosa kecil yang kita lakukan. Senantiasa kita hidup dalam dosa dan dosa. Subhanallah. Karena itulah Allah mencintai, menyukai orang-orang yang senantiasa berupaya mensucikan dirinya daripada segala macam kotoran-kotoran dosa. Allah mencintai orang-orang yang berupaya mensucikan dirinya. Artinya adalah orang-orang yang berupaya untuk mencuci dosa-dosanya dengan taubat. Allah mengucapkan dalam Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan sungguh Allah mencintai orang-orang yang berupaya mensucikan dirinya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya karakter manusia bersalah dan berdosa, tapi taubatlah yang akan mencuci dosa-dosa mereka. Subhanallah. Dengan taubat Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba. Dengan dosa-dosa yang dilaksanakan oleh seorang hamba, di antara hikmahnya hamba berdosa, dia tahu adalah merupakan sosok yang naif, yang lemah, dan dia tahu ada Tuhan yang mengampuni dosa-dosa, membuat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Senantiasa kita lari daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka Allah merintahkan kita untuk kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhan kalian, wa aslimulah, berserah dirilah kepadanya. Sungguh betapa gembiranya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba, atau ketika Allah Subhanahu wa taala ada hamba yang bertobat kembali kepadanya. Rasulullah SAW menyebutkan, Lallahi asyaddu farahan bitaubati abdihil mu'min. Sungguh Allah begitu gembiranya dengan taubat seorang hambanya yang beriman. Min rajulin fi ardin
dawiyatin muhlikatin. Yani Allah sungguh begitu menyenangi taubat seorang hamba yang mukmin, melebihi senangnya seorang laki-laki yang berada di suatu tempat yang gersang, tempat yang tandus, yang bisa membinasakan dirinya. Di padang pasir, ma'ahu rahilatuhu, yang dia pergi ke sana dengan tunggangannya, kendaraannya, alaiha ta'amuhu wa syarabuh, dia membawa bekal makanan dan minuman di atas untanya tersebut. Fanama, dia pun tertidur. Fastayqadha wa qad dhahabat, tatkala dia terjaga ternyata untanya telah pergi meninggalkan dirinya dengan segala macam bentuk bekal yang ada di atasnya. Fatalabaha, maka dia berusaha mencari untanya tersebut, karena unta itu adalah merupakan sarana baginya untuk melangsungkan kehidupannya di tengah padang pasir yang begitu luasnya. Tidak akan mungkin seorang hidup tanpa kendaraan di tengah padang pasir yang luas, tanpa makanan dan minuman. Dia segera mencari untanya, hatta adrakahul atash, sehingga dia kehausan di tengah padang pasir yang luas. Dia tidak tahu harus kemana lagi mencari untanya. Thumma qala arji ila makani, kemudian dia berkata dalam hatinya, biarlah saya kembali ke tempat semula, alladzi kuntu fihi fa anamu hatta amut, biarlah saya kembali ke tempat semula, saya tidur di sana sampai kematian menjemput saya. Fa wada'a ra'sahu ala sa'idihi liyamutah, dia pun bersiap-siap pasrah menerima keadaan yang pahit. Dia meletakkan kepalanya, menyandarkan kepala di atas lengannya, siap-siap menerima kematian yang akan datang menjemputnya, karena tanpa bekal, tanpa makanan, di tengah padang pasir, tanpa ada manusia, tanpa ada makhluk. Fastayqadha, dia pun tertidur terlelap. Wa indahu rahilatuhu, tatkala dia terjaga ternyata telah kembali kepadanya tunggangannya lengkap dengan semua bekalnya tanpa kurang sedikit jua pun. Wa alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuh, lengkap di atasnya makanannya, bekalnya dan minumannya. Maka betapa gembiranya hamba tersebut. Dan wallahi fallahu ashaddu farhan bi taubatil abdi min hadha bi rahilatihi wa zadih. Sungguh begitu gembiranya Allah SWT ketika melihat hambanya bertaubat, melebihi gembira hamba ini yang telah kembali mendapatkan untanya. Subhanallah. Maka wajib hukumnya dan telah tegak ijma, setiap orang berupaya taubat daripada dosa-dosanya, karena dosa-dosa ini akan membinasakan seseorang saat tidak dia perbaiki, tidak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama-lamanya manusia, ketika Allah masih berikan baginya umur, kesempatan, hendaklah dia senantiasa bertobat dari semua dosa-dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Karena yang namanya kita manusia terkadang melakukan berbagai macam bentuk dosa-dosa. Anggota tubuh kita berdosa, mata kita berdosa, telinga berdosa, tangan kita berdosa, kaki berdosa. Subhanallah. Mata kita melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, tangan kita melakukan sesuatu yang haram, kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang haram. Subhanallah. Senantiasa anggota tubuh kita ini melakukan dosa-dosa. Andai kata selamat anggota tubuh kita melakukan dosa-dosa, terkadang tidak selamat hati kita melakukan dosa-dosa. Subhanallah. Wajah kita, mata kita tidak memandang yang haram, telinga kita tidak mendengar yang haram, tangan kita tidak melakukan yang haram, kaki kita tidak melangkah ke tempat yang haram. Tapi sungguh hati kita terkadang dipenuhi dengan berbagai macam bentuk bisikan-bisikan untuk melakukan dosa-dosa. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Hati kita senantiasa dipenuhi oleh berbagai macam bentuk dosa-dosa. Subhanallah. Berupa hasad, dengki, takut, kepada makhluk, berharap kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Subhanallah. Kadang-kadang hati kita juga selamat daripada dosa-dosa ini, tetapi ternyata subhanallah, terkadang seseorang selamat daripada dosa hati dan selamat daripada dosa anggota tubuhnya, tapi tidak selamat daripada kelalaian, lalai untuk menimba ilmu agama. Subhanallah. Lalai untuk berupaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai untuk berupaya mendekatkan dirinya kepada Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi senantiasa manusia dalam keadaan kekurangan,
di dalam memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jenis-jenis dosa yang dilakukan oleh manusia, para ulama menyebutkan bahwasanya segala macam bentuk dosa-dosa manusia itu dibagi menjadi 4 bagian. Semua dosa-dosa jenisnya dibagi menjadi 4 bagian. Subhanallah. Yang pertama adalah dosa yang berkaitan dengan sifatun rububiyah. Hamba yang durhaka mengambil sifat-sifat Tuhan yang tidak layak baginya. Ini tentunya adalah merupakan dosa yang paling terbesar. Subhanallah. Dari sifat rububiyah inilah manusia tergelincir sehingga muncul sikap sombong, sifat bangga. Adapun sombong dan bangga bukanlah milik kita. Kedua sifat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-kibriya uridai, kata Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang ingin mengambil pakaianku, aku akan azab dia. Subhanallah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan dosa tingkat tinggi. Ya, hubbul madah wa tsana, ingin senantiasa dipuja oleh manusia, dipuji. Allahu musta'an. Wal izzu wa talabul isti'la, ingin senantiasa paling di atas. Semua adalah merupakan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah telah siapkan negeri akhirat untuk orang-orang yang tidak berbuat kesombongan. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Sungguh negeri akhirat itu kami siapkan untuk orang-orang yang tidak ingin melakukan kesombongan, merasa tinggi di bumi ini, tidak pula berbuat kerusakan. Subhanallah. Maka inilah dosa yang paling tinggi tingkatannya ketika dia mengambil sifat Allah Subhanahu wa taala berupa kesombongan, subhanallah, bangga, ingin dipuja, ingin dipuji manusia. Subhanallah. Ini adalah dosa-dosa yang akan membinasakan manusia, dan tidak semua orang mengetahui perkara ini. Adapun jenis dosa yang kedua mengacu kepada dosa disebabkan karena sifatun syaitaniyah, sifat syaitan yang dia adopsi, yang dia pakai, yang dia miliki, yang menjadi kebiasaannya. Subhanallah. Di antara sifat-sifat syaitan ini adalah sifat hasad, dengki. Karena sungguh kemaksiatan pertama diperbuat makhluk di alam raya ini adalah kemaksiatan iblis, yaitu tatkala dihasad dengan nikmat Allah berikan kepada Adam. Inilah merupakan dosa yang besar, hasad. Dan ini adalah merupakan dosa yang dilahirkan oleh tindakan syaitan iblis, kemudian diikuti oleh manusia. Hasad. Iblis tidak mau sujud kepada Adam yang Allah perintahkan agar dia sujud kepadanya. Asjudu liman khalaqta tina, dengan sombongnya iblis berkata, bagaimana saya sujud dengan makhluk yang diciptakan daripada tanah. Dari sifat syaitaniyah inilah terlahir sifat al-baghyu, sifat melampaui batas, al-hiyal, menipu muslihat, al-khida, al-makar, membuat makar. Karena syaitan senantiasa berupaya menipu manusia, membuat makar terhadap manusia dengan berbagai macam cara. Wal ghisyu, menipu manusia, an-nifaq, kemunafikan, menampakkan apa-apa yang tidak terdapat dalam hatinya. Subhanallah. Ini sifat-sifat syaitan. Syaitan menampakkan di luar seolah-olah dia mencintai Adam, menunjukkan kepada Adam jalan kebaikan, dalam hatinya dia membenci Adam. Itu sifat kemunafikan. Maka sungguh orang-orang munafik meniru syaitan. Jika berhadapan dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maka mereka mengatakan kami sungguh menyertai kalian. Subhanallah. Ini sifat adalah sifat syaitan. Kemudian al-amr bil fasad. Di antara sifat syaitan yang terkadang diadopsi manusia adalah berupaya mensupport makhluk untuk melakukan berbagai macam bentuk kerusakan. Sungguh syaitan misinya adalah mengajak manusia untuk melakukan berbagai macam bentuk kerusakan.
di daratan, di lautan, dan seterusnya, untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan misi syaitan untuk berupaya merusak anak Adam, menyuruh manusia kepada kerusakan dalam akidah. Syaitan yang mengajak manusia kepada kesyirikan, kerusakan dalam ibadah. Syaitan yang menghembuskan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah menyelisih sunnah, kerusakan kepada akhlak. Subhanallah, dalam semua ini. Adapun jenis yang ketiga, itu dosa-dosa yang kembali kepada sifat al-bahimiyah, sifat binatang ternak. Subhanallah. Bagaimana sifat binatang ternak? Di antara sifat binatang ternak adalah asyarah wal hirs, rakus, tamak, ala qada'i syahwatul batn wal faraj. Rakus, tamak, ambisi, hidupnya hanyalah dihabiskan untuk mencapai targetnya, memenuhi hasrat birahinya dan perutnya. Itulah binatang ternak. Dan Allah mengumpamakan orang-orang kafir bagaikan binatang ternak. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'am, mereka itu orang-orang kafir bagaikan binatang-binatang ternak. Balhum adallu, bahkan orang-orang kafir itu lebih sesat daripada binatang-binatang ternak. Kehidupan binatang ternak hanyalah sekedar melampiaskan syahwatnya. Maka orang-orang yang dalam hidupnya, tujuan hidupnya hanyalah bagaimana dapat melampiaskan syahwatnya tanpa melihat batasan-batasan syariat, melampiaskan syahwat kemaluannya, melampiaskan syahwat perutnya, maka mereka tidak layak, tidak ubah bagaikan binatang-binatang ternak. Kata Allah SWT mengenai orang-orang kafir, darhum ya'kulu wa yatamatta'u, biarkan mereka bersenang-senang, mereka makan, mereka minum. Subhanallah, Allah musta'an. Maka ini dosa-dosa yang meniru tingkah laku binatang-binatang ternak. Subhanallah. Kemudian di antara bentuk dosa-dosa inilah yang melahirkan zina. Subhanallah. Zina itu terlahir daripada ambisi seseorang untuk melampiaskan syahwatnya dengan jalan haram. Dari dosa ini pula lah terlahir liwat, homoseksual, lesbian. Subhanallah. Untuk melampiaskan syahwatnya. Dari dosa inilah terlahir as-sariqah, mencuri, korupsi, karena ingin melampiaskan ambisi perutnya agar makan enak. Subhanallah. Bertempat tinggal yang enak, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya dengan enak. Ini adalah sifat al-bahimiyah, dosa-dosa yang merupakan bentuk daripada mengadopsi sifat-sifat kebinatangan. Wa akhdhul hutam li ajli syahwat. Dia berupaya hidup di dunia ini, mengambil segala macam kenikmatan hanyalah untuk melampiaskan syahwatnya. Ini adalah jenis yang ketiga daripada jenis dosa-dosa. Subhanallah. Yang keempat, dan ini adalah sifat karakter dosa yang keempat, yang terakhir adalah as-sifatus sab'iyah. Dosa-dosa yang terlahir gara-gara mengikuti binatang-binatang buas. Iyadzan billah. Subhanallah, mengikuti sifat-sifat binatang buas. Yang dosa-dosa yang terlahir pada manusia disebabkan mengikuti gaya binatang-binatang buas. Subhanallah. Dari dosa-dosa yang mengikuti gaya hidup binatang buas ini terlahir berbagai macam bentuk, kemarahan yang tidak terkontrol. Subhanallah. Kemudian iri dalam masalah rezeki, ingin merampas rezeki milik orang. Kemudian dari sifat inilah ingin memangsa manusia. Dan wallahi kita melihat bagaimana ketika orang jauh daripada ilmu, jauh daripada Allah SWT, hidup bagaikan serigala yang memangsa santapannya. Subhanallah. Yang kuat memangsa yang lemah. Sungguh kita melihat bagaimana manusia ketika jauh daripada cahaya wahyu Allah SWT, hidup bagaikan binatang buas yang kuat memangsa yang lemah. Dari sifat inilah terlahir berbagai macam bentuk tindakan-tindakan kezaliman terhadap manusia, membunuh, merampok, subhanallah, memukul, mengambil harta mereka. Ini adalah merupakan sifat-sifat yang terlahir daripada meniru tingkah laku binatang-binatang buas. Iyadzan billah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kemudian dosa-dosa yang tadi telah kita jelaskan, yakni yang mengacu kepada 4 perkara ini, subhanallah. Dan biasanya dosa-dosa ini akan dilakukan bertingkat, satu dosa demi satu dosa, sehingga mencapai dosa yang terbesar, ya dan billah, subhanallah. Biasanya dosa ini akan bermula daripada meniru gaya hidup binatang-binatang ternak. Inilah yang pertama, subhanallah. Apa tadi kita sebutkan tentang dosa yang meniru binatang ternak? Ya, al-bahimiyah. Di antaranya adalah rakus, tamak, berupaya untuk melampiaskan hawa nafsunya, syahwatnya. Ini awalnya. Bagaimana dia dapat melampiaskan syahwatnya dengan segala macam cara, baik dengan cara yang halal yang Allah membolehkan baginya, dan dengan cara yang haram, subhanallah. Dia tidak pernah pandang bulu. Dari sinilah bermula dosa-dosa. Keinginan melampiaskan syahwatnya, keinginan untuk melampiaskan yang terdapat di antara kedua pahanya, kemaluannya dan syahwat perutnya, subhanallah. Dari sini bermula. Kemudian akan naik tingkat, ya, tatkala untuk melampiaskan ambisi ini, bagaimana dia dapat melampiaskan syahwatnya, bagaimana dia bisa makan enak, tidur enak, dan bertempat tinggal enak, maka muncullah ketika itu tingkat yang kedua, meniru gaya hidup binatang-binatang buas, subhanallah. Untuk melampiaskan hal tersebut, dia rela dengan menipu, rela untuk, subhanallah, merampok, rela membunuh, subhanallah. Allah musta'an. Maka naiklah dia pada tingkat yang kedua, meniru sifat binatang-binatang buas yang kuat memangsa yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Ketika kedua ini bersatu, subhanallah, maka akan muncullah yang ketiga. Dia berupaya untuk meniru sifat-sifat syaitan, subhanallah, menipu, ya, tipu muslihat. Ini sifat-sifat syaitan. Dengki kepada yang lainnya, subhanallah, hasad. Ini sifat-sifat syaitan. Naiklah dia kepada tingkat yang ketiga dan yang terakhir, subhanallah. Dan ini dosa yang terberat. Dia ingin menjadi Tuhan. Dia mengambil sifat-sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin dipuja manusia, ingin disanjung manusia. Dia ingin agar manusia menjadi hamba-hamba baginya. Dia ingin agar manusia menyembahnya, walaupun bukan dalam bentuk ibadah, rukuk dan sujud, tapi agar manusia mengikuti semua perkataannya, subhanallah. Dia ingin semua manusia menjadi budak-budaknya. La haula wala quwata illa billah. Kalaulah mungkin orang sujud kepadanya, dia akan perintahkan. Kalaulah mungkin orang menyembahnya, sebagaimana Fir'aun memerintahkan manusia menyembah dirinya, dia akan perintahkan. Kalaupun manusia rela mencium air kakinya, akan dia lakukan, subhanallah. Kalaupun manusia rela membuat tanda tangan darah, subhanallah, atas bakti mereka kepadanya, akan dia lakukan. Dan ini adalah merupakan dosa yang paling tinggi tingkatannya, iyadzan billah. Dia berusaha mengambil hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ibu daripada dosa-dosa, ummahatu adzunub, subhanallah. Kemudian dari induk dosa-dosa inilah mengalir segala macam bentuk dosa yang dilakukan oleh berbagai macam bentuk anggota tubuh. Sebagiannya dilakukan oleh anggota tubuh, subhanallah. Berzina, itu dilakukan oleh anggota tubuh. Sebagian dosa-dosa tersebut yang dilakukan oleh hati manusia, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tauhid yang menyimpang, subhanallah, cara beribadah yang menyimpang, kemunafikan, menyembunyikan kejelekan dalam hati, ya. Terkadang dosa-dosa itu kembali kepada mata, ya, sebagai anggota tubuh. Terkadang kembali kepada telinga, terkadang dosa itu kembali kepada lisan, lidah. Terkadang kembali kepada kemaluannya, kepada perutnya, kembali kepada kedua tangannya, kembali kepada kedua kakinya. Terkadang semua dosa dilakukan oleh semua anggota tubuhnya, subhanallah. Kemudian para sahabat yang Allah muliakan, dosa-dosa itu Allah bagi menjadi dua bagian. Pertama adalah ma yata'allaqu bihuquqil adamiyyin, dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak hamba. Yang kedua adalah ma bainal abdi wa bain rabbih, dosa-dosa yang berkaitan antara seorang hamba dan Tuhannya, melalaikan pesan-pesan Tuhannya. Jadi dua
Dosa itu kita lihat ya akan mengacu kepada dua perkara. Pertama, dosa yang berkaitan antara hak-hak hamba yang diambil dengan tidak hak. Yang kedua, yang berkaitan dengan hak-hak Allah yang diabaikan. Subhanallah. Adapun yang berkaitan dengan hak hamba, dosa menjadi lebih berat. Subhanallah. Adapun yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah bagi seorang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kesyirikan. Jika dia mati membawa dosa kesyirikan, Allah tidak akan pernah ampuni hamba. Ya'dzan billah. Itulah dosa yang tidak akan pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha meriwayatkan, dalam hadis ini dikatakan Imam Ahmad rahimahullah dan sebagian ulama melemahkannya, tapi maknanya lurus. Ad-dawawinu indallah azza wa jalla thalatha. Ada 3 catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Catatan dosa di sisi Allah ada 3. Diwanun la ya'ballahu bihi. Ada dosa-dosa yang Allah tidak pedulikan, tidak hiraukan. Wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an. Ada catatan dosa-dosa yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala biarkan, tidak akan pernah dilepaskan dari dosa tersebut. Dia bertanggung jawab. Wa diwanun la yaghfiruhu Allah. Ada catatan dosa-dosa yang tidak pernah Allah ampunkan. Allahu Akbar. Jadi ada 3 catatan dosa-dosa. Ada catatan dosa yang Allah enggak pedulikan. Allah SWT pejam mata daripadanya. Yang kedua, catatan dosa-dosa yang Allah tidak akan pernah biarkan. Wajib dia bertanggung jawab. Subhanallah. Dan yang ketiga, catatan dosa-dosa yang tidak akan pernah Allah ampunkan. Subhanallah. Adapun catatan dosa-dosa yang tidak pernah Allah ampunkan, dialah kesyirikan. Allah mengatakan, man yusyrik billah faqad harrama, wa man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Subhanallah. Adapun catatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak pedulikan, Allah pejam mata dengannya, Allah mudah untuk menghapuskannya. Itu adalah zulmul abdi nafsahu fima bainahu bainallah azza jalla. Kezaliman laksanakan seorang hamba, kezaliman terdirinya yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia tunaikan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala mudah mengampuninya. Subhanallah. Mudah Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Adapun catatan yang ketiga adalah catatan la yatruku minhu syai'an, tidak akan pernah Allah biarkan. Allah perintahkan agar hamba tersebut selesaikan, tanggung jawab, tidak Allah biarkan. Ini adalah zulmul ibadi ba'dhuhum ba'dhan. Dosa-dosa yang berkaitan dengan hak seorang hamba atau hak hamba antara satu dengan yang lainnya. Fal qisasu la mahalah. Maka wajib qisas, dituntut balas. Sungguh semua bentuk kezaliman antar hamba, penipuan, subhanallah, mengambil hak orang dengan tidak hak, dengan berbagai macam cara, ya, ghibah, namimah, semua yang berkaitan dengan dosa antar hamba tidak Allah SWT ampunkan. Kecuali kelak hari kiamat akan ada yang namanya kisas, pembalasan. Wala haula wala quwata illa billah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa dari sisi jenisnya, besar kecilnya, dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang disebut dengan nama kabair, dosa-dosa besar, dan ada yang disebut dengan nama shaghair, dan yaitu dosa-dosa kecil. Dan telah berselisih para ulama dalam menentukan dosa-dosa besar dan jumlahnya. Ada 5 hadis yang sahih yang menjelaskan perkara dosa-dosa besar. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu. Berkata Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang akan membinasakan seorang. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Maka bertanyalah para sahabat, apa jenis, yakni kejenis 7 dosa ini ya Rasulullah? Qala syirku billah. Kata Rasulullah, yang pertama adalah syirik kepada Allah SWT. Inilah dosa yang terbesar. Wasihru, melakukan tindakan sihir. Subhanallah, tenung. Allahumma musta'an. Ya. Yang kedua adalah melakukan tindakan sihir, menenung manusia, menyantet manusia.
Yang ketiga, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan tidak hak. Karena ada pembunuhan hak, di antaranya adalah qisas. Ketika seorang membunuh, maka pemerintah, pemimpin layak untuk mengambil qisas, darah dibayar dengan darah, itu membunuh dengan hak. Kemudian pembunuhan hak di antaranya adalah membunuh para pemberontak, al-bughat, yang membuat kekacauan di negeri kaum muslimin. Membunuh mereka adalah pembunuhan dengan hak. Yang dilarang di sini, yang dikatakan dosa besar adalah membunuh jiwa Allah haramkan. Membunuh dengan tidak hak, menggugurkan bayi kandungan, subhanallah, atau menggugurkan, atau membunuh bayi ketika keluar daripada perut ibunya, subhanallah, yang terkadang dibunuh oleh ibunya sendiri. Ini merupakan dosa besar, subhanallah. Kalaulah membunuh bayi ketika dalam perut saja, menggugurkan aborsi adalah merupakan tindakan kriminal, apalagi ketika membuang dia setelah dihidup, lahir daripada rahim ibunya, dibuang. Ini merupakan tindakan dosa besar. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian wa aklur riba, dan dosa besar adalah memakan harta daripada hasil riba. Sungguh kita hidup di zaman yang penuh dengan polusi riba. Di mana-mana transaksi riba. Orang-orang nekat melaksanakan berbagai macam bentuk transaksi riba. Pinjam uang yang berbunga yang hukumnya adalah riba. Subhanallah, membuat orang dengan gampang makan riba. Tersebar di mana-mana iklan-iklan mempermudah manusia untuk meminjam uang. Subhanallah, hanya menjaminkan PPKB motornya, menjaminkan PPKB mobilnya, menjaminkan surat rumahnya, keluarlah uang. Kemudian dia bayar dengan riba. Sungguh ini merupakan dosa besar yang menyebabkan hilangnya keberkahan, yang menyebabkan satu umat diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah mengenai riba, dosa riba, fa in lam taf'alu, ketika mereka perintahkan berhenti, enggak mau berhenti, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, tunggulah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini dosa yang diremehkan oleh manusia. Orang terbiasa pinjam uang dengan berbunga, biasa. Subhanallah. Dan mereka tidak lagi malu menampilkan berbagai macam iklan di koran-koran, bahkan di dinding-dinding rumah manusia. Ya, mereka tempelkan iklan riba, subhanallah, dengan gratis tanpa rasa malu. Hubungi si fulan bin fulan, ini nomor handphonenya. Anda butuh uang cepat, hubungi. Ini semua wallahi riba yang terlaknat, terkutuk, merupakan dosa besar. Subhanallah, yang banyak diremehkan manusia. Terkadang dia orang yang menjadi yang berpengaruh, yang dicontoh oleh manusia pun terjebak mengikuti gaya hidup seperti ini. Subhanallah. Hartanya semua adalah merupakan hasil daripada riba. Kemudian yang terdosa besar lainnya adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Subhanallah. Sebagian orang diamanahi untuk menjaga anak yatim, mengurus anak yatim, yang sampai kepada anak yatim hanyalah merupakan makan sekedarnya dengan nama anak yatim yang dia jual, dia meraih keuntungan dunianya. Subhanallah, mendapatkan rumah, mendapatkan fasilitas mobil, mendapatkan kenikmatan dunia dengan menjual nama anak yatim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini sungguh dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tawalli yaumaz zahaf. Yang terdosa lainnya adalah orang-orang yang lari ketika telah tiba di medan peperangan. Ketika telah berhadapan dengan musuh, dia melarikan diri. Ini dosa besar, menunjukkan jeleknya orang ini. Bagaimana dia berlari takut daripada musuh-musuhnya, sebentar dia telah ada di medan peperangan. Subhanallah. Kemudian qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Dan terdosa besar Rasul sebutkan dalam satu hadis ini, 7 dosa besar adalah menuduh perempuan-perempuan mukmin yang baik-baik berzina, iyadzan billah. Subhanallah. Hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan dosa besar adalah hadis yang disebutkan Nabi SAW ketika Rasulullah SAW bertanya, ayyu dzanbi akbaru, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Maka Rasul menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ketika engkau membuat bagi Allah tandingan, sekutu. Subhanallah, padahal dia yang menciptakanmu. Sungguh ini dosa besar ketika seorang menjadikan bagi Allah ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang tidak pernah memberinya makan, tidak pernah memberikannya minum, Tuhan yang tidak pernah menciptakan alam semesta.
Subhanallah. Sementara Tuhan yang menghidupkannya, Tuhan yang memberikan rezeki kepadanya, dia abaikan, tidak disembah, tapi dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Atau dia sembah Allah tapi dia sembah juga tuhan-tuhan lain. Ini adalah merupakan dosa yang terbesar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma ayu, kemudian sahabat bertanya lagi, dosa apa setelah itu? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Kau membunuh anakmu karena kau takut tidak bisa memberinya makan, atau engkau takut dia akan menghabiskan beras, menghabiskan jatah makanmu. Membunuh anak karena takut, subhanallah, masa depan yang suram, tidak bisa menghidupi anak, tidak bisa memberikan rezeki anak. Sungguh bukan dia yang berezeki karena kebodohannya. Ini merupakan dosa besar. Qala thumma ayu, kemudian sahabat kembali bertanya, dosa apa setelah itu? Qala antuzani halilata jahrik, engkau menzinahi istri tetanggamu. Iyadzan billah. Berzinah dengan seorang pelacur, bahkan dengan 10 pelacur, masih lebih ringan dibandingkan berzinah dengan istri tetangga yang seharusnya dijaga. La haula wala quwwata illa billah. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim. Hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Amr. Berkata Nabi SAW, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa-dosa besar itu diantaranya adalah melakukan kesyirikan kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Sungguh kedurhakaan tersebar, subhanallah. Durhaka kepada orang tua, berkata-kata kasar kepada orang tua, memperbudak orang tua, subhanallah, menjadikan orang tua bagaikan pembantu rumah tangga. La haula wala quwwata illa billah. Ada saya membaca status Facebook, seseorang bertanya kepada salah seorang ulama, ya Syekh, wahai Syekh kami, sesungguhnya saya ingin bertanya tentang perkara orang tua saya. Orang tua saya menumpang di rumah saya. Kata Syekh, kau ulangi soalmu. Ya Syekh, orang tua saya menumpang di rumah saya. Kata Syekh, ulangi lagi soalmu. Dia katakan, ya Syekh, dengarkan, orang tua saya menumpang di rumah saya. Berkata Syekh, kau ulangi lagi soalmu. Sampai berapa kali kata Syekh, soalmu itu kau ulangi, soalmu itu salah. Di mana salahnya Syekh? Kau mengatakan engkau menumpang di rumah ibumu, engkau mengatakan ibumu, orang tuamu menumpang di rumahmu. Engkau salah kaprah, engkau salah besar. Engkau yang menumpang di rumah orang tuamu. Bukankah Rasul mengatakan anta wa maluka li abika? Engkau sungguh dirimu dan hartamu semuanya adalah milik orang tuamu. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah menjaga kita daripada sifat durhaka kepada orang tua. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dosa besar, sebagaimana disebutkan Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang keempat, kita sebutkan 5 hadis. Hala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian kutanyakan, maukah kalian kuberitahukan tentang dosa yang paling besar? Qauluz zur, perkataan dusta. Subhanallah. Atau qala syahadatuz zur, atau kesaksian dusta. Hadis dengan Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Maka orang yang berkata-kata dusta untuk mengambil hak orang lain, atau bersaksi dusta untuk mengambil hak orang lain, untuk menzalimi orang, sungguh ini merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima, hadis yang terakhir dari Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Kata Nabi, al-isyraku billah. Dosa-dosa besar itu adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Ketika itu Nabi bersandar, ya, seketika Nabi duduk dengan berdiri tegap, duduk. Faqala ala wa qaulaz zur. Kemudian ketahuilah, setelah itu adalah perkataan dusta, wa syahadatuz zur, kesaksian dusta. Fama zala yukariruha. Nabi kembali mengulang-ulang kata ini, perkataan dusta, persaksian dusta, perkataan dusta, kesaksian dusta, hatta qulna laitahu sakat. Sampai-sampai kami berharap seandainya Nabi SAW diam, karena banyaknya dia mengulang-ulangi perkara ini. Dan ini menunjukkan sungguh besarnya perkataan dusta, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkataan dusta yang dengannya dia, subhanallah, menjelek-jelekkan, subhanallah, mencemarkan nama baik seorang mukmin. Subhanallah, sungguh kita melihat dunia internet dipenuhi dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Perkataan dusta tentang si fulan, tentang si alan, dai fulan, dai alan, syekh fulan, syekh alan. Subhanallah, berdusta. Si fulan dapat dana dari sekian, si fulan berkata seperti kedustaan.
qauluz zur wa syahadatuz zur. Syekh fulan berbuat seperti ini, Syekh fulan tergelincir ke dalam, sungguh kedustaan yang besar. Subhanallah, ini merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama terselisih ketika menyebutkan definisi tentang dosa-dosa besar dan jumlah anggota-anggota besar. Bismillah. Ada yang mengatakan seperti Ibnu Umar mengatakan tentang dosa besar. Kata Ibnu Umar, hiya sab'un. Dosa-dosa besar itu hanya ada 7. Itu induknya. Tapi Ibnu Abbas berkata, ketika mendengar perkataan Abdullah Ibnu Umar bahwa dosa besar 7, berkata Ibnu Abbas, hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab'in. Kalau saya menghitung 70-an sampai kepada 70-an dosa-dosa besar, lebih dekat, lebih benar ketika kita mengatakan sampai bilangnya 70 dosa dibandingkan perkataan Ibnu Umar 7 dosa saja. Subhanallah. Berkata Ibnu Abbas tentang dosa besar adalah ma aujabal hadda fid dunya. Semua dosa-dosa yang dijanjikan adanya had di dunia, seperti mencuri, berzina, menuduh perempuan berzina, membunuh, ini semua adalah merupakan dosa-dosa besar. Berkata Sa'id bin Jubair, hiya kullu dhanbin aw'adallahu alaihi an-nar. Semua dosa yang dijanjikan baginya neraka, ini adalah merupakan dosa-dosa besar. Subhanallah. Adapun seorang ulama ahli tafsir Abu Talib Al-Makki mengatakan al-kabairu 17. Dosa besar itu ada 17 jumlahnya. Jama'tuha min jumlatil akhbar. Kata dia, aku kumpulkan dari hadis-hadis, aku dapati ada 17 dosa besar. 17. Arba'atun fil qalbi. 4 kembali kepada hati. Yaitu asyirku, kesyirikan, al-israr al-ma'asi, berbangga-bangga menjelaskan, menerangkan kemaksiatannya kepada manusia. Ini kembali kepada hati. Al-qanutu min rahmatillah, putus asa daripada rahmat Allah. Wal amnu min makrillah, merasa selamat daripada tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Wa arba'atun fil lisan, ada 4 dosa kembali kepada lisan, lidah. Syahadatul zur, netaranya adalah saksi dusta, qadful muhsanat, menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, al-yaminul ghamus, sumpah palsu, as-sihru, melakukan sihir dengan jampi-jampinya. Wa thalathatun fil batn, ada 3 dosa kembali kepada perut. Syurbul khamar, meminum khamar. Aklu mal yatim zulman, memakan harta yatim dengan kezaliman. Wa aklu riba, dan makan riba. Wa natani fil farj, 2 pada kemaluan. Az-zina wal liwatah, zina dan homoseksual. Wa natani fil yadain, 2 pada tangan. Al-qatl wa sariqah, membunuh dan mencuri. Wa wahidatun fil rijlain, dan 1 pada 2 kaki. Al-firaru min zahbi, lari ketika peperangan telah dimulai. Subhanallah. Wa wahidatun fi jami'il badan, dan 1 meliputi semua anggota tubuh, yaitu uququl walidain, durhaka kepada orang tua, semuanya ikut. Hatinya yang merendahkan orang tua ikut di sana. Kadang-kadang kedua tangannya memukul, kadang-kadang kakinya menunjang. Subhanallah. Kata-katanya, lisannya, matanya mendelik. Subhanallah. Suaranya yang keras, semuanya meliputi ini. Fal haula wala quwata illa billah. Inilah dia tafsiran dosa besar yang ditafsirkan oleh para ulama-ulama kaum muslimin. Fala haula wala quwata illa billah. Adapun dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak disebutkan yakni padanya ketentuan-ketentuan di atas. Subhanallah. Insyaallah taala kita akan khususkan pembahasan tentang dosa kecil di kesempatan yang akan datang. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti bersama pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Abu Firzul Habibullah yang bertemakan yakni tentang taubat dari dosa. Kita akan buka sesi tanya jawab di line telepon dan juga di SMS online setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih Antum masih setia bersama kami di frekuensi 106 MHz. Antum masih mendengarkan program Muhadarah Subahiyah, masih bersama Ustadz Abu Ferusil C.M. Hafidhullah, dan kita sudah di sesi tanya jawab. Silakan yang bergabung. Kita terima pertanyaan pertama di line telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Haris Abu Anas. Haris di Batu Haji. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Gini Ustaz, ada dua orang ini, satu pertanyaan bisa Ustaz. Tafadhal. Ya, silakan. Assalamualaikum ya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya mau menanyakan masalah. Saya gini Pak Ustaz, saya kan rencananya mau pergi ke haji gitu Pak Ustaz. Iya. Tapi saya kan nggak bisa ngumpul uang kalau saya kumpulin di rumah. Jadi saya kumpulkan melalui bank. Iya. Jadi di bank itu bank yang sudah ditunjuk dengan pemerintah. Iya. Dan syarat-syaratnya sudah saya baca, tapi ini tidak ada bunganya Pak Ustaz. Iya. Cuman uang itu harus kita kumpulkan dan penyetoran pertama itu hanya 100.000. Iya. Dan kemudiannya terserah kita. Sampai mencukupi uang yang sudah dikatakan itu minimal 25 juta. Iya. Sesudah uang 25 juta itu baru nanti pihak bank melapor kepada pihak Depak, baru Depak yang mengatur kejadwalan kita, segala istilahnya kursi kita. Jadi segala sesuatu akomodasi, segala perhotelan, segala macam, Iya. pihak bank itu yang menanggung sampai dari mulai diberangkatkan sampai kita dipulangkan. Iya. Jadi maksud saya, apakah saya itu bisa saya lakukan dengan begitu Pak Ustadz? Jadi minta penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Ya, tafadhol. Satu lagi Pak Ustaz. Halo. Iya, silakan. Satu lagi Ustaz. Apa Ustaz? Ini dari anak sendiri yang mengganjal nih Ustaz. Iya, silakan. Tentang perpecahan umat Ustaz. 72 umatku akan terancam masuk neraka Ustaz. Dan yang 72 ini apakah Syiah, Khawarij, terus Rafidah termasuk di dalam 72 ini Ustaz? Iya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ada bank konvensional, dalamnya ada transaksi yang bertentangan dengan konsep agama kita, riba. Ya, tapi ada transaksi yang dia seorang harus berhubungan dengannya. Contohnya sekarang transfer gaji-gaji, pemilik perusahaan mustahil ketika dia menggaji karyawannya bawa uang satu goni, dia satu karung, mustahil, membahayakan dirinya. Jasa bank inilah yang dipakai untuk mentransfer gaji-gaji, mengirim uang dan seterusnya, clearing. Ini adalah perkara-perkara yang bermanfaat. Dia manfaatnya daripada bank. Di antaranya adalah juga menyetorkan iuran haji, ongkos naik haji, ONH. Dan tentunya perkara-perkara yang memang suatu negeri butuh pengaturan, dan negeri kita ini diatur melalui bank-bank. Nggak akan mungkin seorang mau pergi haji kemudian dia bawa uang satu karung, dia beli tiket sendiri, nggak mungkin. Ada kuota yang ditentukan pemerintah Saudi, harus melalui Departemen Agama, maka kita ikut aturan mainnya. Maka seandainya uang tersebut ya bisa tanpa berbunga, maka itu yang wajib. Kita katakan, Pak, kita nggak mau ada bunga di sini. Subhanallah. Dan kemudian tentunya ketika telah mencapai jumlah tertentu, barulah seseorang dapat kuota atau kursi. Jadi apa yang Bapak lakukan adalah apa yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia yang mau pergi haji, ya, dengan jalur pemerintah. Maka ini adalah perbuatan yang dibolehkan, insyaallah tabaraka wa taala. Adapun yang kedua tentang pertanyaan apakah orang-orang Khawarij, Rawafid adalah bagian daripada 70 kelompok, kita katakan ya. Walaupun para ulama berselisih ketika merinci siapa mereka 70 kelompok ini, dan mereka mengarang kitab-kitab untuk itu. Di antaranya kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Imam Baghdadi, subhanallah. Ada juga namanya Al-Milal wan Nihal karangan As-Sahristani. Ada juga Maqalatul Islamiyin karangan Al-Imam Al-Asy'ari rahimahullah. Mereka berselisih, tapi mereka juga menyebutkan induk-induk daripada sekte-sekte saat ini. Induk-induknya adalah Ar-Rawafid. Ar-Rawafid atau Rafidhah ini memiliki banyak di bawahnya cabang-cabang. Ada Zaidiyah, ada Itsna Asyariyah, subhanallah, dan ada lain-lainnya, ada Ismailiyah. Di bawahnya banyak sekte-sekte. Jadi induknya Rawafid. Kemudian Khawarij. Khawarij ini juga di bawahnya ada pecahan-pecahan, ada Ibadiyah dan seterusnya. Ya, kemudian
Sufiyah. Sufiyah ini juga Masya Allah adalah merupakan kelompok yang menyempal. Tentunya Sufiyah yang ekstrim, yang menyatakan bahwa Tuhan menyatu dengan hamba dan seterusnya. Jadi mereka mengatakan ini induk-induk daripada kesesatan seperti ini, Sufiyah, kemudian Qadariyah. Yang jelas para ulama menyebutkan 5 sampai 6 induk-induk daripada semua kesesatan ini yang memiliki cabang-cabang di bawahnya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah merinci, maka kita tidak bisa memastikan ini adalah merupakan kelompok yang pertama, kedua, ketiga, karena andai kata kita hitung lebih daripada beratus kelompok dan kita nggak butuh untuk merinci perkara ini mana kelompok-kelompok. Yang penting adalah kita memahami kaidah-kaidah dasar kesesatan dalam Islam, kesesatan jauh. Inilah dari situ kita bisa menjaring bahwa ini masuk ke dalam kelompok yang 72. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah Ustaz, kita terima pertanyaan di line telepon satu kali sebelum kita bacakan SMS yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dari mana Bapak? Abu Alam. Abu Alam di Batam. Di Batam, silakan pertanyaannya Abu Alam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz, Ana tadi mendengarkan 7 dosa besar yang sangat durhaka pada Allah SWT, Ustaz. Yang paling pertama adalah syirik. Ana minta dijelaskan yang termasuk dosa syirik itu yang jelas itu apa aja itu Pak Ustaz. Seperti menyekutukan Allah itu nyatanya pada kita itu apa itu Pak. Kadang sesuatu yang syirik kadang kita samar Pak Ustaz. Tidak seperti dosa yang 6 itu seperti membunuh dan lain sebagainya nyata. Yang samar ini kadang kita tidak sadar itu Pak Ustaz, bahwa itu adalah syirik itu. Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Syirik itu dari segi beratnya, ringannya dibagi dua. Ada syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Yang kedua syirkun asghar, syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Adapun syirik akbar, walaupun banyak jenisnya dibagi menjadi 3 bagian. Ada syirik yang berkaitan dengan rububiyah Allah SWT. Ketika seorang meyakini ada makhluk yang turut mengatur alam semesta, ada makhluk yang dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat dari selain Allah SWT. Sebagaimana etikad orang-orang Rafidhah yang mengatakan imam-imam mereka memiliki hak masukkan siapa yang mereka inginkan ke dalam neraka, atau sebaliknya. Sebagian etikad, sebagian daripada kelompok-kelompok yang nyempal bahwasanya ada wali-wali yang turut mengatur alam raya dan alam semesta ini, sehingga mereka memberikan nama dengan nama Qutub, Ghawth, Rukun, yang semuanya adalah merupakan penyimpangan. Jadi ini syirik dalam rububiyah. Bahkan sebagian orang, subhanallah, dengan kejahilannya, karena ingin menyanjung Nabi SAW, mengangkat Nabi SAW setara dengan Allah SWT, sehingga muncullah syair-syair yang mereka sebutkan bahwasanya Nabi adalah zat atau makhluk yang kita dapat berlindung dengannya dalam perkara-perkara yang menimpa kita. Bahkan dikatakan dalam syair tersebut Nabi memiliki ilmu mengetahui apa yang terdapat dalam lauh mahfuz dan qalam yang ditulis oleh Allah SWT. Bahkan Nabi pemilik dunia dan akhirat. Ini tentunya penyimpangan. Ini termasuk ke dalam syirik rububiyah. Yang kedua, yang terkait dengan syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah adalah ketika seorang beribadah yang seharusnya hanya dipersembahkan untuk Allah SWT semata, tapi dia berikan kepada selain Allah SWT. Boleh jadi dia lakukan ibadah tersebut untuk Allah, terkadang untuk selain Allah SWT. Contohnya menyembelih. Menyembelih adalah merupakan ibadah. Tapi barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah SWT, untuk dukun-dukun, untuk jin, untuk syaitan, mungkin di tempatnya, di sipirnya, di dunia perkapalannya datang musibah silih berganti, sebagaimana yang masuk kepada kita kemarin dalam bentuk soal. Akhirnya mereka menganggap ini ada yang enggak benar, nih ada roh-roh gentayangan di sipir ini, sehingga makan korban. Hari-hari kita dilanda berbagai macam bentuk musibah yang datang. Kayaknya kita harus buang sial. Kita harus buang sial, kita harus buat tumbal. Akhirnya disembelihlah ketika itu mungkin sapi, kerbau,
kemudian dipanjatkan doa, sembelihan ini ditujukan untuk arwah gentayangan menurut persepsi mereka. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi adalah doa adalah ibadah. Ketika doa ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal, yang dikeramatkan kuburnya, contohnya, ini adalah kesyirikan. Dan yang ketiga, kesyirikan yang kembali kepada asma wa sifat. Ketika seorang menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, maka ini adalah kesyirikan yang terjadi dalam syirik asma wa sifat. Maka inilah dia ringkasan daripada segala macam bentuk kesyirikan. Semuanya mengacu kepada ini. Subhanallah. Kesyirikan itu ada yang kembali kepada bentuk perkataan, sebagaimana ungkapan-ungkapan kufur. Ya, ungkapan-ungkapan kufur. Ada yang kembali kepada i'tiqad, keyakinan kufur. Ya, dan ada yang kembali kepada perbuatan kekufuran yang membatalkan keislaman. Untuk lebih rincinya tentunya dibutuhkan masa yang lebih panjang untuk menjelaskannya. Wallahu tabaraka wa taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ya, kemudian kita beralih ke pertanyaan di SMS lain. Kita pending dulu pertanyaan di line telepon. Pertanyaan di SMS lain masuk dari Ibnu Abdullah di Batam. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kalau orang sudah berbuat maksiat tapi setelah itu dia sadar dan ingin menebus segala perbuatannya itu, apa yang harus dilakukan? Apakah yang harus dilakukan Pak Ustadz? Apakah kita bisa menebusnya agar kita bisa menebus segala dosa tersebut? Ya. Taubat adalah solusi terhadap segala macam maksiat yang kita lakukan agar Allah SWT menghapuskannya. Tetapi telah saya sebutkan di depan bahwasanya jika kemaksiatan itu berkaitan dengan hukukul ibad, hak hamba, Anda pernah mengambil barang orang, pernah minjam uang orang, pernah menzalimi orang, menjelekkan seseorang, mencemarkan nama baiknya, wajib bagi Anda terlebih dahulu selesaikan dengan hamba tersebut, makhluk tersebut, barulah Allah akan terima taubat Anda. Tapi jika berkaitan dengan hak Allah SWT, Anda abaikan, Anda tinggalkan sholat, iyadzan billah, Anda tinggalkan puasa, Anda melanggar larangan Allah SWT, ketika itu bertobatlah Anda kepada Allah SWT dengan menyesali apa-apa yang telah Anda lakukan, kemudian menggantikan kejelekan tersebut dengan berbagai macam bentuk amal saleh, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak. Subhanallah. Lakukanlah segala macam tindakan-tindakan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa Anda. Andai kata Anda terjebak dalam bentuk harta, misalnya Anda mengambil harta-harta manusia, kembalikan. Kemudian jika ternyata sebagian dari cara Anda mencari nafkah dengan cara-cara yang haram, Anda hendaklah berupaya memperbanyak infak dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dosa tersebut berkaitan dengan ucapan-ucapan yang keluar, maka hendaklah Anda berupaya menggantikan ucapan tersebut dengan bentuk taubat, menggantikan ucapan-ucapan jelek dengan ucapan-ucapan kebaikan. Misalnya digantikan istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata Anda ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan mata itu dalam bertobat, dalam rangka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Gunakan untuk mentadaburi tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka semua dosa hendaklah kita berupaya untuk menterapinya dengan kebalikannya. Subhanallah. Andai kata kita merasa bangga dengan diri kita, taubatnya adalah merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita muncul sifat kesombongan dalam diri kita, taubatnya adalah dengan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua dosa terapinya adalah kebalikannya. Allah tabaraka taala alam. Nah, Ustaz. Ya, selanjutnya kita beralih ke masih dari SMS lain, dari Aminah di Taiwan. Ustadz, kebetulan anak punya teman dan dia kerjanya sebagai PSK atau pelacur, Ustadz, dan uang yang dihasilkan itu dia untuk membangun masjid dan musola, Ustadz. Bagaimana Ustadz dengan demikian itu? Terima kasih atas penjelasannya. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Rasulullah mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka seorang perempuan yang bekerja sebagai iyadzan billah, pekerja seks komersial, iyadzan billah, sebagai pelacur, wallahi enggak ada gunanya. Harta yang didapatkan dari jalan haram ini dia gunakan untuk membangun masjid, enggak ada gunanya. Dia gunakan untuk membangun musalla, dia gunakan menghajikan orang tuanya, enggak ada gunanya. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha thayyibun, Allah itu zat yang baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik.
Perumpamaannya adalah sebagaimana seorang yang ingin berwudu ketika dia akan sholat. Karena wudu adalah cara sholat, tapi dia berwudu dengan najis. Maka sungguh air kencing yang dijadikan sebagai sarana untuk berwudu tidak akan pernah dapat mensucikan dirinya. Maka kita sarankan kepada Anda, nasihatilah saudari tersebut agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mencari nafkah dengan jalan yang halal, agar dia segera menggantikan kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah Ustaz, ya kita terima pertanyaan di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Abdullah di Seraya. Abdullah di Seraya. Silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana di masjid kami ini setiap Jumat itu membaca surat Al-A'la. Udah setahun setengah nih Ustaz, setiap Jumat. Terus nggak sholatnya nggak ini kalau di sini Ustaz. Maksudnya ketika sholat dibaca Sabbihisma Rabbikal A'la ketika sholat. Iya, itu udah setahun setengah itu terus. Iya. Nah, padahal kan itu kan kadang-kadang aja Rasulullah membacanya kalau saya baca hadisnya. Nah, terus imamnya itu suka saya pernah tanya, dia mengatakan kalau Allah itu di mana-mana. Jadi saya kalau sholat di sana itu kurang rasanya kurang afdol Ustaz. Jadi sholat di tempat lain Ustaz, di masjid lain. Saja, Ya itu aja. Dan bagaimana hukumnya itu Ustaz membaca satu surat itu macam diwajibkan Ustaz? Ya. Ustaz itu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Andai kata dia tidak merasa itu bagian daripada sesuatu yang diwajibkan, tapi karena dia menyenangi dan itu juga terdapat padanya sunnah Rasulullah SAW, insyaallah ta'ala nggak ada masalah. Ya, bahkan ada seorang sahabat yang mengulang-ulangi Al-Ikhlas setiap rakaat. Setelah surat lain dia baca Al-Ikhlas, sehingga para sahabat lain komplain dan melapor kepada Nabi SAW. Maka dia mengatakan kepada kawan-kawannya, andai katakan mau saya jadi imam, saya akan baca ini. Jika tidak, pilih yang lain. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi, dan Nabi SAW mengatakan, kenapa kau baca ini terus menerus? Dia mengatakan, karena aku mencintainya. Kata Nabi, dengan kecintaanmu Allah akan masukkan, dengan kecintaanmu kepada surat tersebut, Allah masukkan ke dalam surga. Maka insyaallah ta'ala apa yang dilakukan imam tersebut, dia membaca Sabbihisma Rabbikal A'la insyaallah setiap Jumatnya, enggak ada masalah insyaallah tabaraka ta'ala, selama dia tidak mengatakan ini wajib. Jika tidak dibaca maka akan hukumnya berdosa, jika tidak dibaca Jumatnya tidak afdal, dan seterusnya, insyaallah ta'ala enggak ada masalah. Ya, Sabbihisma Rabbikal A'la dan Al-Ghashiyah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah Ustaz, ya kemudian selanjutnya kita beralih ke pertanyaan di SMS online. Pertanyaan dikirimkan dari Ummu Abdillah di Batu Haji. Ustaz, apa bahayanya kalau melihat gambar porno di internet bagi seorang laki-laki umur 40 tahun Ustaz? Karena suami saya mengaku habis melihat itu di HP-nya Ustaz, dan saya cemburu dan marah. Mohon bagaimana cara menasihatinya Ustaz? Mohon nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemaksiatan itu bermula daripada sesuatu yang sederhana, kemudian akan naik dan menaik dan seterusnya. Subhanallah. Wallahi, sesungguhnya ujian bagi setiap orang yang melihat situs-situs porno, gambar-gambar porno, itu ujian besar baginya. Dan hendaklah dia berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT menyelamatkannya daripada penyakit ini. Hendaklah dia berupaya memangkas semua sarana ke sana. Hendaklah dia berupaya, andai kata nggak sanggup melihat internet sendirian, hendaklah dia berusaha agar ada yang lain yang menemaninya dalam ketika eksplorasi dunia internet. Dan sungguh kemaksiatan itu bagikan candu morfin. Subhanallah. Andai kata di hari ini melihat satu pandangan kemaksiatan, itu bukan sampai di situ saja, tapi akan semakin dahsyat. Dia nggak akan pernah puas. Andai kata mungkin hari ini dia melihat satu situs, besok dia akan tambah situs lainnya, dan tidak akan pernah merasa puas. Subhanallah. Sampai akhirnya hasrat timbul, keinginan muncul. Tiap kali dia lihat perempuan, dia ingin seolah-olah dia mampu menzinahi perempuan tersebut. Iyadzan billah.
dan dia akan mengatakan setiap perempuan itu pasti memiliki kelebihan dibandingkan istrinya, sehingga kalaupun dia melihat tinggal satu lagi perempuan di dunia ini, dia menganggap perempuan yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh istrinya. Maka yang paling berbahaya adalah dampak daripada maksiat tersebut. Kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan. Akhirnya otaknya, pemikirannya dipenuhi dengan berbagai macam rangsangan seksual. Subhanallah, akan mengganggu semua hidupnya. Karena kita melihat sebagian orang diuji dengan hal ini, sehingga menghabiskan malam-malamnya dalam gelimang maksiat di warung-warung internet, warnet. Subhanallah, mereka jadikan handphone yang seharusnya sebagai penegak agama Allah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan berbagai macam bentuk situs-situs yang baik-baik, perkara-perkara agama, nasihat-nasihat, dijadikan sebagai sarana membinasakan dirinya ke dalam neraka jahanam. Menyebarkan situs-situs porno, subhanallah, mengirimkan lagu-lagu yang porno, subhanallah, mengakses berbagai macam bentuk kejelekan-kejelekan, fitnah, syahwat, syubhat, menjadikan handphone, menjadikan sarana-sarana internet sebagai sarana yang menjambakkan dirinya ke dalam neraka jahanam, iyadzan billah. Maka kita bermohon kepada Allah Jalla Ula, semoga Allah SWT berusaha, semoga Allah SWT mensucikan hati kita, membuat kita benci kepada kemaksiatan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, kita terima pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan Pak, siapa di mana Pak? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Ini saya Pak Ali Pak Ustaz. Ya. Dari Singapura. Iya, silakan pertanyaan singkat padat dan jelas Bapak. Ini ada dua persoalan Pak Ustaz. Bisa satu saja Bapak karena waktunya sedikit Pak. Masalah apa ini saya nak tanya? Iya, silakan. Kita sebut fardu, boleh tak kita sebut fardu tu, boleh tak? Harus tak kita sebut? Kalau bisa diulang Bapak. Yang macam kita nak sembahyang fardu, yang saat kita nak usalli fardu, harus kita sebut fardu tu. Iya, itu saja Bapak. Baik. Yang kedua Pak Ustaz, kalau saya macam saya nak berdoa, saya sebut nama arwah mak saya, orang rumah saya, anak saya, harus tak Pak Ustaz? Baik. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita jawab wabarakatuh. yang kedua saja insyaAllah ta'ala. Bapak yang Allah muliakan, dalam berdoa tidaklah masalah jika kita sebutkan nama orang-orang yang telah meninggal. Kita kata, ya Allah, rahmatilah orang tua saya si fulan, rahmati ibu saya si fulana binti fulan, muliakan kakek saya si fulan. Jadi dalam penyebutan nama-nama ketika kita berdoa, enggak ada masalah si Allah SWT, enggak ada masalah, boleh insyaallah tabaraka taala. Naam. Selanjutnya dari SMS dari Arnisa di Batu Ampar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkadang ada rasa berat hati ketika orang tua meminta uang di saat kita membutuhkannya juga Ustaz. Apakah anak termasuk anak yang durhaka Ustaz? Dengan demikian itu mohon nasihatnya. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Tentunya kita melihat skala prioritas. Andai kita memang orang tua kita begitu butuh dengan uang yang sifatnya memang mungkin krusial, yang sifatnya memang sangat dibutuhkannya, dan kita memiliki uang dan memiliki kebutuhan juga, maka lihatlah kebutuhan tersebut. Andai kata kebutuhannya lebih mendesak, kebutuhannya lebih layak untuk didahulukan, dahulukan. Andai kata tidak mungkin didahulukan karena juga Anda memiliki kebutuhan, janjikan kepada mereka, katakan, Bu, Pak, saya punya kebutuhan seperti ini, semoga Allah mudahkan, semoga ibu bisa bersabar, insyaAllah jika Allah berikan kepada saya rezeki, saya akan berikan kepada ibu. Maka lihatlah skala prioritas dalam perkara ini, ya, dan berupayalah untuk mengabdi kepada orang tua kita, berupayalah untuk mencari keridhaan orang tua kita, walaupun dengan mendahulukan mereka, mendahulukan kebutuhan mereka, mendahulukan hajat mereka daripada hajat kita, bahkan mendahulukan hajat mereka daripada hajat anak-anak kita. Sungguh diantara sebab Allah SWT rahmati seorang ketika dia berbakti kepada ibu bapanya. Dalam hadis 3 orang yang masuk gua, kemudian tiba-tiba pintu gua tertutup. Ya, subhanallah, masing-masing ketika kita berdoa, bertawasul dengan amal saleh yang dilakukan. Maka yang satu berkata, ya Allah, dahulu aku punya 2 orang tua yang telah tua renta, yang hidup bersamaku, yang aku berbakti kepadanya. Suatu hari aku pergi tersesat dalam mencari kayu-kayu bakar, sementara aku telah janjikan untuk keduanya susu. Maka aku baru tiba di rumah ketika malam telah larut. Aku bawa susu untuk keduanya, sementara keduanya telah lelap dalam tidurnya. Dan ketika itu anakku dan istriku, mereka meminta jatah susu tersebut. Namun ya Allah, karena demi memuliakan orang tua, aku tidak berikan kepada mereka.
sampai terlebih dahulu orang tuaku minum. Maka satu malaman anak-anakku menangis, ya, mengharapkan susu tersebut, tapi tidak aku berikan sampai keduanya terbangun. Ku berikan kepada keduanya, barulah sisanya aku berikan kepada keluargaku. Ya Allah, andai kata ini adalah merupakan ketaatan kepadamu, dengan ikhlas kulakukan, bukakanlah pintu gua ini. Seketika pintu gua tersebut pun subhanallah bergeser. Ini menunjukkan andai kata Anda mampu, dahulukan hajat orang tua daripada hajat Anda, kecuali sifatnya krusial, kecuali sifatnya memang tidak bisa ditunda. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz dari Bambang di Pingkong. Ustaz, saya mau tanya, bolehkah mengganti barang curian yang sepadan Ustaz, kita infak dan pahalanya ditujukan kepada pemiliknya, sedangkan pemiliknya itu masih hidup Ustaz? Andai kata miliknya masih hidup, nggak boleh. Kita harus hubungi dia, datangi dia, kembalikan kepada dia dengan berbagai macam cara. Nggak harus Anda serahkan langsung ke tangannya, dan nggak harus Anda katakan ini adalah hasil curian saya, yang dulu saya curi milik. Enggak. Dia boleh katakan ini ambil untukmu, atau disuruh orang tolong berikan kepada si fulan, dengan berbagai macam cara supaya sampai hak itu kepadanya. Ketika dia tidak ada lagi, atau dia nggak tahu kemana, yang hilang rimbanya, nggak jelas kemana dia pergi, ketika itu barulah Anda infakkan dengan senilai benda tersebut, atau belikan benda tersebut, infakkan untuk kepentingan dibutuhkan oleh kaum muslimin, masyarakat dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Iya, jazakallahu khairan kepada Ustaz yang sudah memberikan jawaban kepada sahabat yang semuanya. Dan pertanyaan dari Bambang di Bengkong tadi mengakhiri pertemuan kita di program Muhadharah Subahiyah di edisi Jumat 10 Dzulqa'dah 1435 Hijriah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan pertanyaan tidak bisa seluruhan kita sampaikan kepada Ustaz dikarenakan waktu batasi kita, baik di SMS dan juga di line telepon. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Indonesia. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi